Fendi. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Fendi? Alhamdulillah masih sehat dan masih segar bugar. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak Fendi. Siap. Iya. Pak Fendi, sebelum Pak Fendi besok akan melakukan kegiatan pembelajaran, sebelumnya kita akan melakukan kegiatan praobservasi Pak Fendi terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu Pak Fendi persiapkan saat kegiatan pembelajaran besok. Nah, pada kegiatan praobservasi ini mohon izin Pak Fendi, ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Fendi. Sedianya Pak Fendi bersedia untuk menyampaikan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya Pak Fendi, ini Pak Fendi besok akan mengajar kelas berapa ya Pak Fendi? Di kelas 6. Kelas 6. Untuk materi apa Pak Fendi? Untuk materinya materi halal haram. Nah, terkait dengan materi kelas 6 yaitu halal haram, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh Pak Fendi? Untuk tujuan pembelajaran saya mengambil 2 opsi, yaitu yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan sebab-sebab halal haram dengan benar. Untuk opsi kedua, peserta didik mampu membuat paparan tentang sebab-sebab halal haram dengan benar. Mungkin dari 2 opsi itu bisa merujuk pada materi halal haram. Ya, terima kasih Pak Fendi. Berarti ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Fendi yaitu ada 2. Ini Pak Fendi, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan halal haram, kemudian siswa juga dapat memaparkan terkait dengan materi halal haram itu. Nah, selanjutnya Pak Fendi terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Fendi itu, kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai Pak Fendi? Untuk area pengembangan dari saya mungkin untuk menambahkan beberapa film atau video singkat. Yang kedua, mungkin kertas warna-warni itu untuk dibuat per kelompok. Nah, karena kelompok itu berbeda-beda, jadi misalnya kertas warna merah untuk kelompok 1, kertas warna hijau untuk kelompok 2, dan lain sebagainya. Terus ada kertas biasa, yaitu untuk membuat narasi. Misalnya kelompok 1 membuat narasi, nanti kelompok 2 menjelaskan dari narasi yang dipaparkan dari kelompok 1. Berarti sudah jelas area pengembangan yang akan dicapai Pak Fendi ya di situ. Kemudian terkait dengan strategi, tadi sudah disampaikan pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Fendi. Selanjutnya strategi apa yang akan digunakan Pak Fendi? Untuk strategi merujuk pada yang saya sampaikan tadi, yaitu misalnya kelompok 1 itu membuat pernyataan atau soal yang saya sebutkan tadi, misalnya narasi tentang cerita halal haram. Terus kelompok 2 menjelaskan yang dipaparkan dari kelompok 1, dan begitu seterusnya. Misalnya ada 3 kelompok atau 4 kelompok saling bergantian membuat pemaparan dan yang kelompok lainnya itu menjelaskan seperti itu. Adakah strategi yang lain Pak Fendi selain tadi yang sudah dijelaskan Pak Fendi di depan? Untuk strategi yang lain mungkin penambahan untuk kertas warna-warni itu, misalnya yang halal apa, yang haram apa, dari kelompok masing-masing menunjuk yang halal misalnya A. Nah, itu disebutkan benar atau salah. Yang haram B, itu benar atau salah, seperti itu dengan kertas warna-warni tersebut. Berarti teknik strategi yang digunakan Pak Fendi salah satunya menggunakan kertas warna-warni untuk membedakan halal haram, gitu ya Pak Fendi. Nah, selanjutnya Pak Fendi, media yang akan digunakan Pak Fendi untuk mendukung kegiatan pembelajaran besok itu apa saja Pak Fendi? Untuk medianya saya menggunakan film atau video singkat,
ada kertas, terus nanti ada apa tadi? LCD. Iya, mohon maaf, ada LCD proyektor. Ya, berarti nanti video akan ditayangkan menggunakan proyektor LCD ya Pak Fendi. Nah, tadi Pak Fendi juga sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan tujuan, area pengembangan, strategi, kemudian media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran tersebut Pak Fendi? Untuk waktu tepatnya itu tanggal 27 bulan Oktober 2024, pelaksanaannya pagi hari ya Pak Fendi. Untuk jam keberapa itu Pak Fendi? untuk jam pertama Jam setelah pertama. upacara. Terima kasih Pak Fendi atas bincang-bincang kita terkait tadi dengan persiapan Pak Fendi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran besok pada hari Senin tanggal 27 ya Pak Fendi. Mohon maaf, 28. Oh 28 ya, hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di kelas 6 jam pertama dan kedua. Begitu ya Pak Fendi? Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Fendi itu besok pada kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, tujuan pembelajaran juga bisa tercapai dengan maksimal, kemudian apa yang diharapkan Pak Fendi dalam kegiatan pembelajaran tersebut juga bisa terlaksana dengan maksimal pula. Terima kasih atas waktunya Pak Fendi. Terima kasih kembali Bu Suri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Gimana kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sa'alaina ni'matak fa'ini syur alaina rahmatak linaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kepada Bapak Guru hormat, Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya, masih pagi. Tadi di upacara yang disampaikan oleh Bapak yang disampaikan oleh pembicara berkaitan dengan hari ini tanggal berapa? 28 itu hari apa? Jadi tanggal 28 diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Kontribusinya apa? Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, aku ingin nanya, kontribusi Sumpah Pemuda bagi anak-anak khususnya kalian yang masih duduk di bangku apa? Ada yang tahu? Belum? Intinya bagi
harus memperjuangkan masa depan bangsa dan negara, khususnya bagi para generasi muda. Ya, kalian itu merupakan penerus, ya, harus ikut andil. Contohnya apa? Nah, belajar dengan ya. Yang kedua, nah, kita nanti bahas di lain waktu untuk selebihnya tentang Sumpah Pemuda. Untuk melanjutkan materi yang akan datang, yang sekarang, sebelum memasuki materi inti, Pak Guru tanya satu-satu. Nah, siapa yang sering jajan? Sering jajan semua ya? Nah, Alfred, jajannya apa? Misalnya, kasih contoh jajan apa? Jajan sendiri, masuk. Jajan apa? Coba, Meme, jajan apa? Sebelah, Gizi, hah? Terus? Sebelah, masa sebelah semua? Terus, yang cowok, Jaka, jajan apa? Tapi Hah? Jajan apa? Masa bingung paling jajan? Siapa bingung? Jajan apa? Hah? Nanti kira-kira mau jajan apa? Mau jajan sebelah. Sebelah itu bahannya apa? Ada bakso, ada sosis. Ya. Kerupuk boleh dimakan apa tidak? boleh. Sebabnya? Kalau daging babi boleh dimakan? Sebabnya? Ya, itu kan makanan. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, nanti Pak Guru bukakan PowerPoint. Kita bahas bersama. Bisa dibaca ya? Nah, yang akan kita bahas adalah hukum halal dan haram. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit tentang makanan halal dan haram. Kerupuk boleh dimakan apa tidak? Boleh.
babi boleh dimakan apa tidak? Tidak. Kalau kita khususnya yang beragama Muslim tidak memperbolehkan makan atau yang sejenisnya. Yuk kita bahas. Nah, tujuannya apa? Nah, peserta didik kalian sendiri mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan. Tahu paparan? Menjelaskan tentang sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Nah, itu tadi ada tak tampilkan hukum halal dan haram. Yang pertama ada bagian-bagiannya itu definisi, ada definisi khusus, ada definisi umum, terus ada dasar-dasarnya, ada dasar Al-Quran, ada hadis, ada istilah ulama. Nah, sebab-sebabnya nanti ada proses mendapatkan atau zat asal atau sifat asal. Nanti kita bahas bersama. Nah, bisa ya biasa? Halal. Coba dibacakan sisi. Definisi khususnya dibaca yang halal. Definisi khusus yang halal. Halal adalah definisi khusus yang halal. Halal adalah nah, Maya, coba dibacakan yang haram. Terus yang definisi khusus segala sesuatu yang dilarang oleh Islam untuk digunakan atau dilakukan. dasar-dasarnya coba dibacakan. Dasar Al-Quran ayatnya coba dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, untuk yang beragama Muslim dan maaf untuk yang beragama Muslim, kita khususnya Pak Guru dan kalian yang beragama Muslim dilarang memakan dan sejenisnya. Nah, kalaupun misalnya mau memakan, nah itu nanti ada penjelasannya lagi. Itu tidak boleh, mohon maaf, itu tidak boleh memakan. Kalau mau memakan itu termasuk orang-orang yang melampaui batas, ya. Nah, gini Pak Guru ibaratkan gini, melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas itu kan ada bahaya. Kalian sedang berenang di mana juga? Kalau liburan, nah Wagong misalnya ke Wagong, ada yang paling tinggi berat siapa? Paling tinggi? Ida tingginya berapa? 158 158 misalnya.
Nah, ada kolam renang yang dalamnya 150, ada yang 160, ada yang 170 gitu. Nah, untuk batasan anak SD misalnya paling tinggi 160 plus kalian belum bisa berenang atau belum mahir berenang. Nah, itu yang namanya batasan. Itu ya. Nah, Ida memaksakan diri untuk berenang ke yang lebih dalam, misalnya yang 170. Bahaya atau tidak? Bahaya. Nah, begitu juga dengan batasan dari Allah. Ya, Allah memberikan batasan itu untuk memberikan keamanan bagi manusia. Nah, kita lanjut. Pasal as-sunnah atau hadis dibacakan awal. As-sunnah adalah ketetapan istihad ulama. Coba dibacakan Alvin. Langsung yang warna hijau ini. Istihad adalah segala upaya untuk menemukan hukum-hukum syariat. Nah, pengerahan segala upaya bukan berarti kalian kalau mengerahkan segala upaya bisa dianggap ulama ya. Ada kriteria khusus untuk memberikan fatwa. Nah, kalau di Indonesia biasanya sudah terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia. Itu yang berwenang untuk memberikan label halal atau haram pada makanan. Tapi sebelum memberikan label mereka punya alur-alur proses. Tahu ya alurnya bagaimana? Misalnya mau meneliti tentang sebelah. Nah, sebelah itu halal atau haram. Misalnya sebelah bahannya kerupuk, terus apa lagi? Sosis, makaroni, bakso. Nah, itu halal semua apa tidak? Misalnya, kok tadi baksonya ada yang bahannya dari daging tikus. Nah, misalnya ada yang bahannya tadi kok sosisnya ada yang dicampur daging babi. Nah, itu juga perlu proses yang panjang ya. Nah, kalau misalnya sudah terbukti tidak ada bahan-bahan yang dihalalkan, berarti ada atau nanti bisa direvisi dengan beda lagi nanti yang di slide berikutnya cara mendapatkannya ya. Setelah itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau mencuri yang mencuri itu sebelahnya atau cara mencuri? Dilanjutkan lagi. Nah, kita mulai sebab-sebabnya, sebab asal. Nah, sebab asal itu seperti contoh tadi.
Misalnya daging babi, terus daging anjing, daging tikus, itu karena asalnya. Berarti tidak boleh dinegosiasi, ya. Nah, ayatnya bisa sambil dibaca sendiri ya. Pak Guru sambil menjelaskan karena zat asalnya. Berarti intinya sudah tidak boleh dari sononya, ya. Dari sananya sudah tidak boleh. Allah sudah melarang dari sananya. Selanjutnya, karena sifat asal. Nah, sifat asalnya bagaimana? Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan Allah. Nah, semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap ya. Misalnya selain makanan, karena sifat asalnya. Bahas selain makanan, kalian berjudi untuk menyumbang di masjid, panti asuhan dan lain sebagainya. Boleh atau tidak? Kalau menyumbang boleh apa tidak? Boleh. Tapi menggunakan uang judi boleh apa tidak? Halal atau haram? Haram. Itu karena sifat. Selanjutnya, karena prosesnya. Proses halal atau haramnya segala sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkan akan mendapatkan hasilnya atau kecuali sesuatu yang asalnya dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi ya, walaupun prosesnya bagus dan nah sedikit cerita ini. Nah, daging babi itu ada sebab akibatnya, ya. Mengapa diharamkan? Karena di dalam tubuh babi itu terdapat cacing pita, tahu ya? Nah, cacing pita itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia akan menggerogoti isi dalam perut itu, ya. Itu cacing pita tidak bisa meninggal, tidak bisa mati. Nah, meninggal tapi kan ya? Itu cacing pita tidak bisa mati dalam suhu 100 derajat Celcius. Misalnya digodok nanti besok awan bunyi nanti bagaimana, tidak bisa. Nah, sekarang ada pertanyaan, dulu sekarang kan sudah zaman modern, bisa kan ada alat yang pemanas yang misalnya sampai ribuan derajat Celcius. Nah, kan cacing pitanya bisa mati. Nah, apakah daging babi itu menjadi halal? Tetap ya. Cacing yang kecil. Nanti kalau menggerogoti itu gue siapa? Ferry, cacingnya jadi melar, ya. Makanya nggak usah makan yang
makanan yang halal itu banyak, berarti nggak usah makan makanan yang ya. Penerapan dan sikap halal dan halal. Nah, jadi kalian harus mulai membiasakan penerapan halal dan halal. Mulailah dan dari sikap memahami dan meyakini bahwa hukum dan halal dan haram ditetapkan Allah untuk keselamatan seluruh itu penerapan hukum halal dan haram. Itu ada penerapan dan perilaku banyak ya, bukan hanya tentang makanan sing halal haram, tapi penerapan halal dan haram itu gambar apa? Membuang sampah. Nah, perbuatan membuang sampah sembarangan dikategorikan apa? Apa? Diperbolehkan apa tidak? Jadi kalau tidak diperbolehkan jadi satu cerita misalnya kalian membuang sampah plastik di selokan satu, tapi teman-teman kalian pada mengikuti. Nah, jadi satu kelas berapa? 14. Misalnya sampah bekas sebelah, plastik sebelah, makanan sebelah. Kalau 14 ada segini. Kalau ada 14, segini ada ya. 14 dibuang ke selokan. Misalnya, yuk kelas lain iri, yang kelas 6 buang sampah sembarangan. Terus kelas lain ikut-ikutan buang berapa? Misalnya kelas lain ada 15, misalnya jadi 30. Nah, 30 ada segini menutup selokan. Terus pas hujan lebat terjadi banjir, itu atas kesalahan siapa? Yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kategori penerapan. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga kalau membuang sampah dihukumi haram. Itu dalam penerapannya. Dalam konsumsi yang ketiga, kita amati video itu.
Karena termasuk apa? Predator yang Menikahi sifatnya haram untuk dikonsumsi. yang kedua. Selain itu, bebek tidak mempunyai tahi dan tidak buas. Nah, misalnya bebek dipukul atau diganti, terus mati, boleh dimakan apa tidak? Boleh. Harus disembelih. Videonya tak ditampilkan yang tapi sampai mana? Sampai nah, bentar. Yang ketiga, kuda. Benar gambarin. Bentar. Benar ya? Kucing. Karena termasuk nah, kita persingkat ya. Karena termasuk Termasuk hewan serangga haram untuk dimakan. Hal ini karena serangga dianggap tidak menyenangkan dan halal dikaitkan dengan apa yang baik. termasuk hewan yang
ya, bukan yang hidup di laut dan di darat juga tidak, tapi yang hidup di laut. Semua yang hidup di laut. Kalau anjing laut haram. Karena ada anjingnya atau ada lautnya. Nah, bisa hidup di darat. Lanjut. Sehingga boleh dibakar dan berluturan digolongkan sebagai hewan berlatang. Karena termasuk apa? Suara itu dan merupakan burung pemangsa. Ya. Cukup ya. Nah, sekarang buat kelompok 1, 2, 3, 4. 2 bangku berarti menjadi 1. 2 bangku menjadi 1. Ini enggak itu. 2 bangku menjadi 1. Kalian tulis entah itu makanan atau perbuatan yang halal atau haram, ya, dibuat. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ada berapa? Ada 3 orang, berarti 3 anak masing-masing buat. Satu kelompok itu buat 15. Ya kan ada 3, berarti satu anak buat 5, tapi tetap kerja. Ya. Nah, nanti kalau sudah bisa ditempel di sini, ya. Dinamai kelompok 1. Yang tadi kan ada haram menurut asal, terus
karena yang pertama zat asal, terus sifat asal, terus lagi proses. Sama ya, karena proses zat asal sama sifat asal. Boleh pertama, boleh kelompok tiga ada berapa? Dua bangku di sini. Tiga di. Tiga lompat. Karena zat asalnya dan karena sifatnya. Buat 15 ada. Nah, yang halal atau haram, entah itu makanan atau hewan atau proses dengan proses perbuatan atau zat asalnya. Tahu ya tadi zat asalnya bagaimana? Terus sama sifat asalnya. Waktunya 10 menit. Nah, nanti kalau sudah boleh ditempel di depan. Ditulis di kelompok 1, misalnya kelompok 1. Terus karena proses misalnya kelompok 1 karena proses apa baca 5. Hah? Tapi karena apanya? Satu kelompok itu 3 proses, zat asal dan sifatnya. Makanya tak beri 3 itu warnanya. Berarti tiap warna itu berbeda. Yang karena proses berarti apa saja? Yang mana? Satu kertas lalu satu box. Iya, satu kertas, satu proses. Misalnya yang kertas lainnya karena zat asal. Yang halal atau haram.
mulai musyawarahkan satu kelompok. Tinggal 5 menit lagi. Proses, misalnya proses apa? Iya, proses makanan itu seperti apa? Cara mengolahnya seperti apa? Nah, yang penting tiga-tiganya ada, tidak harus terima. Cukup, yo, ditempelkan sudah tangan juga. Terus angkat tangan semua.
Tiga maju. Salah satu. Karena sifat asal terus lagi. Terus ditempel lagi sesuai zat asal. Berarti kalau kelompok 2 zat asal ini ditempel sini bawahnya. Oh berapa? 3 nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, udah bisa lagi dulu. Pertama, asal bisa semua ya. Data asal itu karena dari nama memang tidak membolehkan. Kelompok 1, 3, 4 bisa. Karena sifat asal coba dibuka lagi karena sifat asalnya. Kelompok 3 belum selesai tulisannya. Ini karena apa? Cukup ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, paham? Paham.
Nah, Pak Fendi, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan mengenai refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Fendi kemarin hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 di kelas 6 pada jam pertama dan jam kedua. Betul ya, Kemudian. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Fendi laksanakan. Nah, Pak Fendi bisa mengingat lagi kemarin ketika melakukan pembelajaran di kelas 6, materi apa yang disampaikan Pak Fendi? Saya memberikan materi tentang hukum halal haram. Siswa itu bisa berimajinasi tentang bagaimana menyimpulkan bahwa itu bisa jadi makanan itu halal atau haram berdasarkan asalnya itu seperti apa. Kalau misalnya kita berikan contoh, kalau hewannya yang seperti apa yang dikategorikan haram atau halal itu seperti apa? Ya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan Pak Fendi, bisakah Pak Fendi menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Fendi laksanakan? Jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Untuk yang poin kedua, peserta didik mampu membuat paparan tentang sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Jadi yang pertama itu mampu menjelaskan sebab-sebabnya, yang kedua mampu memaparkan atau sedikit menjelaskan. Berarti ada tujuan pembelajaran yang kemarin dicapai Pak Fendi dalam proses pembelajaran di kelas 6 ya Pak Fendi ya. Nah, selanjutnya Pak Fendi, ketika Pak Fendi melaksanakan pembelajaran kemarin, menurut Pak Fendi, hal apa yang sudah maksimal dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Fendi itu? Kalau menurut saya semuanya sudah maksimal, tapi untuk kekurangannya masih kurang berkomunikasi dengan siswa, karena saya masih terfokus pada penyampaian. Karena ini merupakan materi pertama dan saya lebih masih memfokuskan untuk fokus menyampaikan daripada siswa lebih aktif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin siswa sudah sedikit memahami dan kita bisa berkolaborasi. Ya. Nah, tadi Pak Fendi menyampaikan secara garis besar sudah maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apakah saya boleh tahu kira-kira Pak Fendi bisa menyebutkan secara keseluruhan itu contohnya apa saja Pak Fendi? Misalnya mungkin dari segi waktunya apakah sudah sesuai dengan alokasi waktu dan sebagainya. Untuk alokasi waktu menurut saya sudah mencukupi maksimal. Nah, untuk pemanfaatan media juga sudah ada, namun untuk kekurangannya belum ada bantuan dari speaker itu, masih menggunakan speaker yang dari laptop. Nah, untuk suaranya mungkin masih kurang jelas. Nah, untuk pemanfaatan LCD-nya juga sudah bisa digunakan. Tapi tadi Pak Fendi menyampaikan terkait dengan hal yang sudah maksimal, diantaranya itu terkait dengan alokasi waktu yang Pak Fendi gunakan sudah maksimal sesuai dengan alokasi yang sudah dituliskan Pak Fendi pada modul ajar tersebut. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran juga sudah maksimal. Di situ Pak Fendi terlihat sudah menggunakan beberapa media pembelajaran meliputi LCD, ada proyektor dan komputer. Walaupun terkait dengan suara ternyata masih ada sedikit hambatan karena suara tidak maksimal sehingga anak tidak
bisa mendengar dengan jelas. Kalau yang ada di belakang kurang mendengar dengan jelas seperti itu. Jadi, Kekurangannya ya. Nah, tadi Pak Fendi sudah menyebutkan beberapa hal yang belum maksimal, di antaranya itu tadi pemanfaatan speaker yang belum maksimal ya Pak. Mungkin Pak Fendi bisa menyebutkan lagi selain itu, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran kemarin hari Senin, hal yang belum maksimal menurut Pak Fendi apa saja selain yang tadi sudah disebutkan di depan? untuk hal yang belum maksimal lagi, kalau menurut saya itu satu lagi itu kan dari siswa itu masih kurang aktif. Nah itu karena dari pribadi saya kurang memberi pancingan atau sejenisnya itu. Jadi intinya bisa dibilang terkait dengan penguasaan siswa, penguasaan kelas mungkin, kemudian sehingga ketika Pak Fendi mengajar kemarin siswa terlihat kurang aktif seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain Pak Fendi selain itu. Dari segi tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai semua atau belum? Setahu saya mungkin sudah, karena dari siswa juga sudah mampu menyebutkan sebab-sebab hal-hal itu seperti apa. Seperti yang sudah ditempelkan di papan tulis itu menggunakan kertas warna-warni terus ditambah. Dan untuk kekurangannya karena waktunya sudah selesai, siswa itu baru saya berikan kesempatan untuk menempelkan, belum saya beri kesempatan untuk menambahkan. Nah, itu untuk memperjelas. Berarti salah satu kekurangan yang tadi disampaikan tadi yang pertama terkait dengan ada speaker yang masih belum maksimal, kemudian terkait dengan anak yang kurang aktif karena Pak Fendi kurang memberikan pertanyaan pancingan kepada anak agar bisa lebih aktif lagi. Kemudian tadi terakhir Pak Fendi juga menyebutkan yang belum maksimal yaitu tadi Untuk memaparkan masih terkendala waktu begitu ya Pak. Waktu habis tapi Pak Fendi belum sempat memberikan kesempatan kepada anak untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Nah, Pak Fendi terkait dengan tadi Pak Fendi sudah menyampaikan apa yang sudah maksimal, apa yang masih kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran tadi. Apakah kiranya saya menyampaikan hasil observasi pembelajaran kemarin Pak Fendi? Terima kasih Pak Fendi. Pada dasarnya itu ada yang tadi disampaikan Pak Fendi. Pak Fendi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, sudah maksimal. Namun berdasarkan observasi atau pengalaman saya, ada beberapa yang masih perlu dikembangkan lagi Pak Fendi. Setuju dengan apa yang tadi disampaikan Pak Fendi, yaitu Pak Fendi perlu lebih maksimal lagi dalam memberikan pertanyaan pemantik kepada anak, sehingga anak bisa lebih aktif lagi. Selain itu, ketika Pak Fendi mengajar di kelas 5 kemarin, saya melihat penguasaan kelas daripada Pak Fendi masih belum maksimal. Di sini terlihat beberapa anak masih ada yang kurang memperhatikan apa yang menjadi materi yang dijelaskan Pak Fendi di depan. Mungkin kiranya nanti Pak Fendi bisa mencari metode variasi lain agar keterampilan penguasaan kelas Pak Fendi bisa lebih berkembang atau lebih maksimal lagi. Tetapi secara keseluruhan memang betul sudah berjalan dengan baik. Hanya itu sedikit yang bisa dijalani Pak Fendi untuk mengembangkannya. Terima kasih atas masukan, mungkin untuk menjadi pembelajaran saya untuk memberikan materi dan pembelajaran yang akan datang untuk
seperti Pak Fendi tadi ketika kita sudah tambah dari awal sampai sekarang ini tadi Pak Fendi sudah menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran Pak Fendi dengan menyebutkan apa yang sudah maksimal, apa yang belum maksimal. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Fendi, apakah yang ingin dikembangkan lagi Pak Fendi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas Pak Fendi nantinya? Untuk meningkatkan poin satunya yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana itu lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk menunjang pembelajaran siswa. Yang kedua, siswa agar bisa lebih aktif lagi. Yang ketiga itu perbanyak atau intinya lebih menekankan pertanyaan atau pertanyaan pemantik bagi siswa agar bisa lebih aktif lagi. Berarti ada beberapa yang dikembangkan Pak Fendi ya. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran, kemudian Pak Fendi juga akan berusaha mengembangkan beberapa metode atau variasi yang bisa menghasilkan atau memunculkan pertanyaan pemantik pada siswa agar siswa lebih aktif lagi. Nah, Pak Fendi setelah kita berbincang-bincang, apa yang Pak Fendi rasakan? Apakah lebih lega atau tambah semangat atau bagaimana? Jujur saya lebih lega karena banyak mendapatkan gambaran bagaimana kedepannya itu memberikan materi atau intinya yang sesuai modul atau pengembangan dari modul itu seperti apa. Ya. Selanjutnya nanti dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang bisa Pak Fendi simpulkan? Untuk kesimpulannya di sini, untuk kesimpulan materi, siswa mampu menyebutkan sebab-sebab halal haram tersebut. Poin selanjutnya, siswa itu belum mampu untuk lebih aktif lagi. Nah, yang ketiga yang menjadi tugas itu yang untuk pertemuan akan datang, yaitu siswa untuk bisa memaparkan atau menjelaskan dari sebab-sebab halal haram tersebut. Terima kasih Pak Fendi. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Fendi, apa yang menjadi rencana Pak Fendi bisa tercapai, bisa terlaksana pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Nah Pak Fendi, sebelum kita tutup kegiatan percakapan kita kali ini terkait dengan refleksi pembelajaran dengan Pak Fendi ini, apakah ada hal yang bisa sampaikan? Sudah cukup. Ya Pak Fendi, satu lagi yang tadi terlupa dari percakapan kita ini. Tadi Pak Fendi kan sudah menyampaikan hal apa saja yang ingin dikembangkan. Nah, ketika Pak Fendi mempunyai rencana untuk mengembangkan hal tersebut, tentunya Pak Fendi mementukan atau membutuhkan dukungan bagi Pak Fendi. Nah, itu apa saja yang harus dibutuhkan Pak Fendi dalam mencapai atau mengembangkan hal-hal yang akan Pak Fendi tingkatkan lagi. Yang terutama dukungan atau bantuan dari kepala sekolah juga tentu, dan dari Bapak Ibu guru atau teman sejawat lainnya untuk saling sharing atau memberikan bantuan atau yang sejenisnya. Yang kedua yaitu berupa sarana dan prasarana yang menunjang. Tentunya berarti dukungan berupa kolaborasi antara kepala sekolah, Pak Fendi dan rekan sejawat, tidak lupa juga anak-anaknya Pak Fendi. Kemudian yang kedua sarana yang mendukung. Semoga
semakin kesini apa yang menjadi tujuan Pak Fendi terkait dengan Sarpras mungkin nanti seiring perjalanan itu bisa berkembang. Kiranya itu saja Pak Fendi. Terima kasih atas waktu yang sudah Pak Fendi luangkan untuk kegiatan percakapan kita mengenai refleksi pembelajaran yang kemarin sudah Pak Fendi laksanakan. Semoga apa yang menjadi tujuan harapan dari Pak Fendi bisa terlaksana dengan baik. Silakan Pak Fendi bisa melanjutkan aktivitas lagi. Mbak, apa ini Mbak? Masa mau